atasan ya. Atasan, iya. Iya kan? Atasan gimana nih? Iya maksudnya kan Kang Kipang sekarang punya tim. Oh iya, punya tim dan Kang Kipang menjadi leadernya gitu. Kang Kipang ngelit timnya. Ya. Di usia yang masih sangat muda. Kang Kipang sekarang umur berapa? 23 berarti. 23. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depeng, host paling terkece di Karawang. Dimana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Terima kasih buat penonton setia ya, 2000 penonton kita kan ini. Luar biasa ya. Di episode spesial, kenapa saya selalu bilang episode spesial? Karena kalau udah pakai baju putih seperti ini, artinya ini Binet Talk series Binet Fighters. Mantap tuh, Binet Fighters ya kan. Jadi yang belum tahu kenapa episode ini ada, karena supaya Binet Lovers dimanapun kamu berada tahu apa sih Binet Fighter dan orangnya siapa aja sih dan apa yang dilakukan oleh Binet Fighters. Nah, dan mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin. Amin ya Allah, bro. Karena hari ini hari kedua nih puasa. Oh iya betul. Tapi insya Allah puasa, Insya Allah puasa. Puasa alhamdulillah. Sahur jam berapa sahur? Oh, di sini. Berarti di luar? Di luar puasa juga. Cuman sahur tadi jam 7. Itu puasa apa tuh? Puasa apa? Enggak. Oke. Jadi hari ini saya ditemenin sama Binet Fighters ya. Luar biasa banget. Beliau di bidang pre-sales. Yes. Apa sih pre-sales? Nanti langsung dijelasin sama expertnya. Langsung aja, siapa lagi kalau bukan Kang Kipang. Apa kabar Kang Aldi? Alhamdulillah sehat alhamdulillah. Kang Kipang gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat juga, sehat walafiat. Meskipun dalam keadaan berpuasa ya, tapi kita tetap harus semangat karena dianjurkan untuk terus beraktivitas. Betul. Gak boleh ada alasan lagi puasa nih lemas dan lain-lain gitu. Betul. Itu salah satu syarat untuk jadi Binet Fighter katanya. Mantap, syarat jadi Binet Fighter. Oh iya, harus terlalu semangat. Kalau yang nggak puasa, ya? Terus kalau yang nggak puasa sih harus lebih semangat dong. Harus lebih semangat. Iya, harus lebih semangat ya nggak puasa. Kan ada yang non Islam juga. Betul. Oke, nice. Kang Kipang ini di divisi pre-sales ya, sangat energik. Jadi dulu Kang Kipang ini sebenarnya gondrong. Oh iya betul. Ya kan, cuman beliau 13 Maret ulang tahun guys, 11 hari yang lalu ulang tahun. Dan di hari ulang tahun itu Kang Kipang cukur. Betul. Kenapa cukur ya? Kalau ditanya kenapa, sebenarnya kebetulan lagi pengen aja sih. Betul. Karena entah kenapa ya, kalau untuk gaya rambut itu mud-mudan aja sih. Betul. Jadi pengen panjang ya berarti panjangin gitu ya. Meskipun terkesannya ya nggak rapi ya. Dan mungkin sebagian orang Kang Kipang rapi lah, urakan gitu. Oh mungkin bisa lihat nanti ya ditampilin. Nah boleh. Ini dia. Ini. Saya repot ngeditnya ya. Nggak apa-apa. Ini nih. Ini pas gondrong. Nah ini dia. Gitu. Pas gondrong dan ini setelah dicukur. Tinggal di vote aja ya, mending mana gitu antara before sama after gitu. Jadi Kang Kipang waktu pertama kita ketemu kan sama-sama gondrong. Iya betul. Iya, bahkan pernah disebut ini ya duo gondrong Binet katanya. Dugong kita ya. Dugong. Ada fotonya kan waktu itu di TikTok ya. Nah ini dia. Di TikTok Binet nih, mantap. Dan sekarang Kang Kipang udah dicukur, saya juga udah dicukur. Jadi Kang Kipang ini sebenarnya ngikutin saya waktu saya ulang tahun, saya dicukur. Kang Kipang juga ulang tahun dicukur. Mengikuti jejak Kang Aldi. Jadi sebenarnya baik diucapkan secara kata atau enggak, sebenarnya orang-orang yang pernah gondrong gitu kayak kita pasti pengen cari satu momen dulu nih buat mengorbankan yang kita jaga gitu. Karena spesial kan. Luar biasa. Karena berapa tahun Kang Kipang dipanjangin? Kayaknya ada 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Terakhir potong rambut itu pas 13 Maret 2000. Ingat lagi.
21-an ya, 21 betul. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Widih, mantap. Berarti udah 2 tahun pas dong itu. 2 tahun pas, tapi sebenarnya nggak benar-benar nggak didiemin gitu aja sih. Kadang pas kelihatan ada yang pecah-pecah. Oh iya. Di trim gitu. Ya. Mantap. Sekarang lebih seger, lebih fit. Kang Kipang ini salah satu binat fighters yang selalu saya lihat selalu fit ya, walaupun ada beberapa waktu ya mumet segala macam, cuman manusiawi lah. Cuman Kang Kipang ini lebih dominan orangnya fresh gitu. Oke. Thank you. Oke, Kang Kipang. Ya. Kabar baik, alhamdulillah, puasa juga. Tuh, ya. insyaallah. Nah, saya pengen ngupas Kang Kipang. Oke, boleh. Gimana sih Kang Kipang kan sekarang menjadi dikupas tuh maksudnya ini ya? Oh bukan. Dikopek gitu. Bukan. Gimana? Badan. Gimana? Mengupas perjalanan Kang Kipang menjadi seorang binat fighter. Oke. Saya pengen lebih ke ngebahas personalnya Kang Kipang sih sebenarnya. Yes. Jadi dulu tuh gimana sih perjalanan Kang Kipang sehingga bisa menjadi binat fighter sampai sekarang? Soalnya kan Kang Kipang sekarang dengan posisi atasan ya. Atasan, iya. Iya atasan kan? Gimana nih? Ya maksudnya kan Kang Kipang sekarang punya tim. Oh iya. Punya tim dan Kang Kipang menjadi leadernya gitu. Kang Kipang nge-lead timnya. Ya. Di usia yang masih sangat muda. Kang Kipang sekarang umur berapa? 23 berarti. 23. Ya kan berarti 13 Maret kemarin 23. 23 betul. Di umur 23 Kang Kipang sudah bisa menjadi leader dan punya tim nih di Binet dan berkarir di Binet berapa lama? Di Binet dari awal 2020 Januari pas tuh. Berarti udah 2020, 21, 22, 4 tahun berarti ya? 4 tahun. 4 tahun kan? Dari 2020 pokoknya. 2020 Januari 4 tahun berarti. 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun Kang Kipang ya kan. Kurang lebih 4 tahun Kang Kipang berkarir di Binet. Cukup konsisten dan pasti banyak lika-likunya. 3 apa 4 ya? 3 ya harusnya. Kan dari 2020 masuk. Oh 21, 22, 23 ya benar. Nah, 3 tahun jalan 4 tahun. 3 tahun jalan 4 tahun. Oke. Nice. Agak jadi lemot ya. Ini ada boleh nih. Gimana? Oke, Kang Kipang kurang lebih 3 jalan 4 tahun berkarir di Binet. Ya. Gimana perjalanannya? Coba boleh ceritain. Gimana ceritanya dari awal? Oke, sebelumnya perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh. Oke, perkenalkan sebelumnya kan Kang Aldi manggil saya Kipang ya. Sebenarnya nama saya Rizky Pangluhur Irwana Putra, ada nama belakangnya. Cuma karena banyak banget ya yang namanya Rizky, saya yakin juga nih yang nonton mungkin ada ribuan yang namanya Rizky kali ya. Iya. Tapi bukan Rizky Sad Boy sih, Rizky aja lah Rizky. Nah, karena Rizky itu banyak di SMK itu sebenarnya dari SD, SMP, SMK tuh beda-beda panggilan kan. Aku beda-beda. Apa aja itu? Waktu lagi SD itu banyak kan yang namanya Rizky. Oke. Karena nama saya itu simetris nama belakangnya ya. Kan Rizky Pangluhur Irwana Putra. Jadi PIP kan. PIP. Nah, karena kepanjangan dipanggil Rizky Pangluhur gitu ya. Makanya anak-anak teman-teman SD itu manggilnya Pip atau PIP aja gitu. Sampai ke SMP tuh ke bawah. Oke. Nah, jadi kalau ada yang manggil saya PIP itu udah jelas kalau nggak teman SD, SMP aja. Gitu. Pip doang. Pip aja. Pip atau PIP gitu. Pip mana Pip? Nah, gitu. Benar. Ini kalau teman-teman SD nonton pasti harus nonton. Ini dia. Gitu. Bang harus nonton lah. Share ntar linknya. Boleh. Pasti di-share nanti. Nah, terus masuk ke SMK. Ada juga nih yang namanya Rizky. SMP masih SMP PIP. Masih. Oh masih. Okay. Nah SMK kan nggak banyak tuh yang masuk satu SMP tuh ya di SMK saya dulu di Bandung. Nah di situ tuh banyak juga yang namanya Rizky. Dari satu kelas tuh ada 3. Oke. Ada saya, terus 2 teman saya. Nah yang paling berkesan tuh 1 namanya Rizky Maulana. Oke. Nah si Rizky Maulana itu ya karena dia yang menimbulkan istilah Kipang ini nih. Oke. Nah karena dia namanya Rizky Maulana, teman-teman satu kelas itu manggil dia Kimul. Iya. Rizky Maulana. Karena pengen sama gitu ya manggil Rizky-nya tuh nggak ada yang dipanggil Rizky gitu. Kayak sisirikan katanya. Saya dipanggil Kipang akhirnya gitu.
gitu. Jadi dan semenjak SMK menyebarlah ke semua jurusan, baik itu jurusan teknik informatika atau yang elektronika gitu ya. Kenal saya itu dengan nama Kipang gitu. Kalau Kang Kipang jurusan? Saya TKJ. Oke, akhirnya dipanggil lah Kipang. Iya, bahkan sampai ke sini gitu. Sampai ke sini. Sampai ke Binet. Gitu. Sampai saya sekarang panggilnya Kipang. Kang Kipang. Jadi itu storyline dari Kipang. Mantap. Oke. Nah, terus sampai mana tadi? Ketika sekarang di Binet siapa? Oke. Di Binet alhamdulillah sekarang diberi kepercayaan untuk berada di divisi atau departemen pre-sales. Oke. Divisi atau departemen ya? Divisi ya. Departemen bisnis strategi. Ya. Nah, di divisi pre-sales itu saya udah jalan ya 3 tahun kayaknya. Dua ketiga lah. Kenapa? Karena dulu pas awal masuk sebenarnya saya bukan pre-sales nih. Apa tuh? Dulu pertama masuk itu saya sebagai NOC. Iya. Ini dia. Jadi yang nggak tahu NOC ya, ada episode NOC langsung leadernya kemarin ya, sama Kang Jul Yanti. Ya. Oke, waktu itu NOC itu. Ya, waktu itu dulu NOC. Jadi kebetulan nih, saya dengan Kang Jul ya, Juliandi itu kita teman di pekerjaan yang sebelumnya. Oke. Gitu. Kita pernah ketemu di pekerjaan sebelumnya. Ya. Terus Kang Juliandi masuk ke sini. Nah, dia masuk sebulan kayaknya ya. Dia masuk tuh Desember pokoknya. Seingat saya tuh dia Desember awal. Ke Binet 2019. Nah, di Desember akhir dia info. Kalau dia beda sendiri manggil ke saya tuh. Apa tuh? Dia manggilnya Kyo gitu. Kyo. Nah, jadi Kyo. Gak ngerti tuh saya juga. Dari sekian banyak teman saya cuma dia yang manggil saya Kyo gitu. Kyo. Kalau gak Kyo, dia juga ngarang sendiri ya? Ngarang sendiri. Nah, karena sekarang banyak yang manggil Kipang dan dia tahu saya dipanggil Kipang, ganti jadi Kips katanya gitu. Kips. Selalu unik dengan panggilan-panggilannya lah. Gitu. Nah, Kyo, ada loker nih jadi NOC. Minat nggak katanya? Oh boleh tuh gitu kan. Akhirnya saya coba apply kan. Terus yang mengikuti prosedur yang ada, testing dan lain-lain. Alhamdulillahnya keterima juga jadi NOC gitu. Jadi waktu itu satu tim dengan Juliandi dan Kang Jul gitu ya di NOC selama 1 tahun. Gitu. Mantap. Sama Kang Jul di NOC setahun. Nah, pindah ke pre-sales tuh gimana? Nah, di situ tuh waktu pada masa itu gitu ya. Di NOC itu sebenarnya banyak pendalaman ilmu yang luar biasa, memusingkan sih sebenarnya bagi saya gitu ya. Jadi dari mulai yang network infrastruktur gitu ya, terus ada sistem administration gitu ya, sysadmin dan lain-lain gitu. Nah, saya itu sebenarnya kayaknya ya kurang cocok gitu kalau ngulik teknis banget itu. Nah, dilihatlah oleh Pak Roberto gitu ya, CEO kita nih. Nah, bahwa Rizky ini gitu ya, Kipang ini tuh kayaknya nggak cocok nih kalau jadi orang di balik layar gitu. Dia tuh perlu sesekali keluar karena memang jujur sih saya jenuhan orangnya. Bisa dibilang sebenarnya di Binet itu cukup lama nih saya kerja karena saya kerja di tempat-tempat sebelumnya itu paling lama ya setahun gitu, 6 bulan, 3 bulan gitu. Karena pengen cari suasana baru gitu. Nah, karena di sini mah selalu ada aja hal baru gitu ya. Jadi ya bikin saya nggak bosen lah. Nah, kembali ke storyline tadi gitu. Karena mungkin dari Pak Berto nggak cocok nih kalau terus-terusan diem di teknis. Bisa gila selama tahun nih. Selama 1 tahun di NOC. Iya. Selama 1 tahun gitu ya. Kayaknya kurang cocok gitu. Perlu ada komunikasi keluar karena mungkin juga dilihat dari Pak Berto melihat kayaknya ada kemampuan atau bakat lain gitu yang memang bisa dikembangkan selain full teknis gitu. Makanya pindahlah ke pre-sales gitu. Tapi ini ngomong-ngomongin pre-sales, tahu nggak pre-sales apa? Nah, apa itu pre-sales? Nggak tahu. Jelasin ya. Pantesan bingung tadi. Iya. Pre-sales, NOC apa? Jadi kalau NOC itu kan Network Operation Center. Yes. Ya kan. Ntar selengkapnya itu ada di episode ini. Nah, ini pre-sales. Apa itu pre-sales? Pre-sales itu sebenarnya ya awalnya juga saya bingung sih. Jadi saya baru tahu istilah pre-sales itu di Binet tentunya gitu. Bahwa pre-sales itu suatu pekerjaan gitu. Karena yang saya tahu sebelumnya pre-sales itu apa ya?
tahu kan kayak tiket nonton gitu. Betul, free sales. Ada free salesnya Iya, gitu. iya. Tiket yang dijual sebelum acara hari Kayak PO ya. Kayak PO lah gitu. Pre-order gitu kan. Betul. Jadi beli tiket sebelum acara dimulai. Betul. Kalau acara dimulai kan on the spot. OTS gitu kan. Nah, kalau di pre-sales untuk apa namanya? Di dunia ISP. pekerjaan ISP gitu ya. Sebenarnya dia itu sama kayak apa ya? Engineer marketing lah. Engineer marketing. Gitu. Jadi saya tuh orangnya setengah-setengah nih. 50% ada di teknis, 50% ada di komersial. Komersial. Oke. Jadi kan kalau sales umum lah ya. Kalau sales itu ya jualan gitu kan. Nah, pre-sales itu adalah orang yang bekerja sebelum sales jualan. Makanya kenapa pre-sales sebelum jualan gitu. Yeah. Nah, tugasnya apa? Membantu tim sales untuk memenuhi kebutuhan customer. Ya. Jadi kebutuhan customer kan kadang customer itu butuhnya mah apa gitu ya. Tapi ngomongnya mah apa kan. Nah, salah satu tugas saya itu adalah menerjemahkan kebutuhan customer secara teknis. Yeah. Dan pemenuhannya itu membutuhkan cost berapa sih gitu. Nah, itu dia. Gitu, biar tidak ada misleading, misplan dan juga kerugian tentunya gitu ya. Karena kan bisa jadi kata customer, "Oh, saya pengen A." gitu. Ternyata ditangkap sama salesman, "Oh, ternyata B." gitu ya. Dikerjain sama teknisi C. Kan bisa jadi ya. Kecuali kalau memang mulus-mulus gitu. Nah, cuman ada beberapa customer yang memang tidak paham teknis tapi tahu tujuannya mau kemana, itu masih membantu. Ini mah dia tidak paham teknis dan juga tidak paham kebutuhannya apa gitu tujuannya. Makanya perlu digali dulu. Nah, yang ngegali itu pre-sales gitu. Jadi simpelnya penghubung antara sales and marketing. Betul. Ke teknisi. Betul. Gitu ya. Ke tim teknis. Jadi tim operation jadi ya. Kan bisa jadi tim sales dan marketing tidak mengerti teknis. Betul. Teknis tidak mengerti apa yang diinginkan oleh sales and marketing. Betul. Yang diinginkan customer kan. Kayak gitu. Akhirnya adalah pre-sales untuk bisa menerjemahkan. Betul, menerjemahkan, menjembatani. Ya, betul. Nah, dan itu sangat penting di dunia ISP ya, di gitu. internet service provider. Mantap. Tapi ya betul ya, jadi nggak cuma di dunia ISP, karena di dunia ISP itu kebanyakan dipanggilnya tadi kan pre-sales ya. Karena di beberapa dunia yang lain gitu ya, bukan UKUK ya, bukan. Maksudnya dunia pekerjaan yang berbeda dengan ISP gitu ya. Ya, di bidang ini juga sama. Ya. Cuman memang tadi penyebutannya ada yang sales engineer, marketing engineering dan lain-lain. Ya. Intinya ya tadilah 50-50, setengah di teknis, setengah di non teknis gitu. Nice. Mantap. Dan Kang Kipang di pre-sales itu udah jalan 2 mau ke 3 tahun. Ya. Jadi lebih lama nih dibanding NOC gitu. Dan gimana perasaannya? Perasaannya gimana ya? Sulit digambarkan sebenarnya. Maksudnya lebih nyaman di pre-sales kah? Atau kayaknya udah di pre-sales, mending NOC deh. Oh, biasalah manusiawi ya. Ada aja sih perasaan kayak gitu mah ya. Kadang kita di posisi ini ngelihat posisi orang lain, kayaknya lebih enak gitu ya. Ternyata pas sudah di posisi ini, kayaknya posisi yang sebelumnya lebih enak. Pasti ada lah plus minus seperti itu mah. Cuma kalau ditanya happy mana, tentunya happy sekarang jadi pre-sales gitu. Banyak hal yang bisa saya dapatkan, saya pelajari ketika saya memang terjun di dunia lapangan atau di dunia ya pre-sales gitu. Membawa informasi dari luar, mengolahnya dan mengarahkan informasi tersebut untuk jadi suatu pekerjaan oleh tim operation ya, teknisi dan NOC. Tentunya tidak merugikan perusahaan. Betul. Gitu. Nice banget. Mantap. Oke, Kang. Gimana? Kang Kipang kan berarti backgroundnya dari siswa TKJ nih. Iya. Ya kan? Sekarang berkarir di dunia IT juga, gitu kan? Alhamdulillah. Ya kan? Sejurusan kan. Nah, sebenarnya ini passion Kang Kipang bukan sih? Nah, kalau ditanya passion itu sebenarnya saya bingung sih. Sebenarnya passion saya itu apa gitu? Atau jangan-jangan Kang Kipang salah jurusan waktu bisa dibilang kayak gitu sih kayaknya ya. Wah, serius? Salah jurusan? Gimana tuh ceritanya? Gimana ya? Sebenarnya kalau ditanya passion, saya juga sebenarnya agak bingung ya dengan passion itu maksud yang dimaksud passion oleh sebagian banyak orang itu seperti apa gitu. Cuman ya mungkin dunianya lah ya intinya yang memang dia sukai apa, terus yang dia lakukan sebagai profesional apa. Betul. Profesional kan seseorang yang bekerja
dalam satu bidang dan dibayar kan. Ya. Contohnya kalau olahragawan sepak bola profesional ya berarti dia main di satu klub dibayar gitu. Nah, berarti dia aktif di bidang itu dan dibayar menjadi seorang profesional. Nah, sebenarnya saya juga bingung ya kalau ditanya passion mah apa. Tapi kalau ditanya saya sukanya apa, sebenarnya dari kecil ya saya tuh sebenarnya suka masak gitu. Suka masak. Wow, agak belok ya. Suka masak kecil suka masak. Oke. Gitu. Terus kenapa jadi ke TKJ dan berkarir di dunia IT? Itu panjang sebenarnya ceritanya. Mungkin saya cerita dulu dari kenapa saya suka masak kali ya. Nah, boleh, dari situ boleh. Nah, jadi sebenarnya saya tuh kan anaknya jarang main keluar ya. Jadi kalau pulang sekolah itu lebih sering itu di rumah nonton TV. Jadi sebenarnya udah istilahnya udah keracunan TV dari kecil gitu ya. Udah apa ya sebutannya ya kalau orang kecanduan nonton TV gitu. Apapun acara di televisi dulu saya bisa hafal banget lah gitu. Oke. Dari mulai talk show sampai ke acara MasterChef gitu contohnya ya. Kan dari dulu kan dari gitu. Kita kecil juga ada ya. Udah ada itu dari zaman MasterChef 1 gitu. Dari dulu siapa ya, ada Lucky itu yang sorry ya Om Lucky ya, udah tua sih sebenarnya. Cuma kan namanya Lucky gitu ya. Lucky. Terus ada siapa lagi? Banyak lah istilahnya. Yang kalau sekarang justru saya nggak hafal gitu. Karena ya memang jarang nonton TV. Karena sering banyak banget nonton film-film kontes gitu ya. Indonesian Idol, terus ada masak dan lain-lain. Karena saya sadar suara saya nggak bagus gitu ya. Jadi saya nggak punya tuh kesukaan yang banget untuk nyanyi gitu ya. Tapi kalau main musik suka sedikit aja buat iseng, tapi nggak gimana. Tapi kalau untuk masak, nah gara-gara keracunan itu tadi kecanduan film-film kontes, saya jadi pengen gitu. Kayaknya seru nih kalau suatu hari nanti saya bisa ada di panggung MasterChef gitu. Wih, entah kapan ya. Dan itu masih tiba-tiba kepikiran gitu ya. Iya, tiba-tiba kepengen gitu banget gitu. Makanya dulu dari SD, SMP tuh pernah bilang gitu ke orang tua. Ya Bu gitu, saya manggilnya Ibu ya. Aku pengen sekolah di SMK yang jurusan masak gitu. Mau itu tata boga atau pastry gitu, apapun lah intinya. Basicnya masak lah gitu ya. Kan kalau pastry lebih ke kue, roti gitu ya. Kalau tata boga kayaknya semuanya deh. Nah, terus nanti kalau udah lulus SMK, sebenarnya untuk dilengkapi, saya tuh pengennya kuliah di NHI. Tahu kan NHI kan? NHI di mana sih? NHI itu di Bandung. Jadi sebelah atasnya UPI. Saya lupa kepanjangannya apa, tapi intinya itu salah satu sekolah untuk koki ya, calon koki yang cukup ternama lah di Bandung. Bandung cukup ternama. Mungkin kalau di Indonesia saya nggak tahu ya. Cuma kalau di Bandung itu udah oke banget lah gitu. Nah, rencananya habis lulus dari situ, saya tuh pengen jadi koki di kapal pesiar. Widih, jauh sebenarnya gitu kan. Karena tapi ada tetangga saya juga. Ada. Cuman jadi bartender sih di kapal pesiar. Oke, terus? Nah, cuman karena satu dan lain hal dan juga sebenarnya ibu saya mengikuti tren kali ya. Yang pertama sekolah NH itu kan kalau misalnya kuliah ke SMK doang ya, agak berat gitu ngimbangin koki-koki lain kalau nggak kuliah gitu ya. Kenapa? Karena biasanya pasti dimulai dari titik terbawah. Meskipun kalau udah kuliah pun pasti mulai dari cuci piring dulu ya, dishwasher katanya. Dari dishwasher motong sayur, bikin sop, bikin saus baru naik jadi. Itu juga ada sekolahnya ya? Ada. Nah sebenarnya yang dipanggil chef itu kalau kata chef Duna mah ya kepala koki. Iya. Kalau misalnya masing-masing mah ya itu mah tukang cuci piring, tukang potong, tukang bikin saus gitu. Yang chef benar-benar chef mah ya berarti kepala koki di situ leadernya lah. Gitu. Saya pengen banget tuh jadi kayak gitu kan. Leadernya. Terus biar jenjang karirnya nggak terlalu lama tuh memang dipangkasnya dengan kuliah gitu. Cuma karena NH itu salah satu kampus yang cukup tinggi biayanya, mungkin yang tertinggi lah mungkin di bawah, nggak tahu ya kalau misalnya biayanya gimana secara detail ya. Tapi kalau untuk daripada kuliah-kuliah konvensional lebih mahal lah gitu. Lebih mahal. Dan dari waktu itu sempat ada kekhawatiran takutnya nggak beres juga kuliahnya ya. Biayanya mahal gitu kan, terus berhenti di tengah-tengah kan sayang gitu ya. Makanya ibu tuh ngide karena ngelihat
dunia tuh mulai digitalisasi ya. Betul. Zaman-zaman kita sekolah ini nih ya. Ini titik baliknya nih. Oke. Bu saya yang ngeriset malah nge-research gitu. Oke. Apa ya jurusan yang bagus gitu kan, yang oke gitu. Banyak tuh dulu tuh ada zaman saya udah TKJ. Oke. Ada RPL, ada multimedia. Nah, dari 3 itu saya dipilih tuh mau yang mana. Saya lebih condong ke RPL atau TKJ. Kenapa? Karena multimedia itu dulu saya belum ada ketertarikan untuk foto-foto. Meskipun sekarang ada, tapi ya nggak itu, nggak punya skill saya. Iseng doang gitu. Tapi mungkin karena kurang minat kali ya. Nah, setelah ada 2 jatuh di pilihan RPL sama TKJ, akhirnya jatuhnya ke TKJ gitu. Akhirnya setelah masuk ke SMKN 4 Bandung. Saya masuk TKJ. Oke. Gitu. Mantap. Jadi masuk TKJ. Berarti TKJ. Orang tua jadi maksudnya Kang Ipang ada bertolak belakang nggak dengan pilihan si ibu tadi? Oh jelas. Anak SMP mana sih yang nggak bertolak belakang? Nah itu kan yang jadi problem kan. Nah sebenarnya saya tuh gimana ya? Tadinya kan pengen tuh mengolah sesuatu ya, masak gitu ya, jadi makanan dinikmati orang gitu ya. Sekarang malah berkutat di dunia IT, lebih ke komputer, jaringan, kabel dan lain-lain, jadi main kabel gitu yang akhirnya tidak banget lah gitu ya. Tapi sebenarnya lebih baik karena sebelum ini ibu tuh sama ayah nyaraninnya apa coba? Apa? Otomotif. Nah dulu saya tuh nggak mau ya masuk otomotif. Kenapa? Karena kotor gitu. Dan saya nggak tahu dulu cara ngebersihin oli itu biar cepet gimana. Karena kalau saya lagi bongkar sepeda gitu dulu ya, kan saya main sepeda kalau dulu. Susah banget gitu ngebersihinnya. Sampai sekarang pun kalau ngebongkar motor, sekarang malah seneng bongkar motor kan. Nah kan, itu juga mau saya ulik tuh masalahnya. Saya juga suka motor custom karena Anda ya. Enggak sih, saya sebelumnya udah suka, cuman karena ternyata sama-sama suka dan Kang Ipang lebih tahu, lebih pro gitu. Oke. Enggak lah, biasa sama aja. Orang saya tahu karbu juga dari Anda. Tahu setelan karbu. Oke, terus daripada saya masuk ke yang lebih tidak banget gitu ya, yang enggak banget lah masuk ke otomotif. Sorry ya, saya tidak, ini disclaimer, saya enggak ngejelekin apa-apa ya. Maksudnya saya kayaknya nggak cocok gitu di otomotif. Gitu. Karena saya nggak punya skill untuk kerja seperti itu. Apalagi kalau misalnya ternyata saya harus sholat zuhur atau sholat asar gimana, saya tuh nggak bisa kalau sholat dalam keadaan ya kayak kotor gitu lah. Masa kan tiap hari mandi 5 kali sehari kan nggak bisa juga ya gitu. Ya bisa sih, cuman effort gitu. Apalagi saya kan malas banget kalau yang namanya mandi gitu. Nah akhirnya ya udahlah, pilih aja dengan TKJ. Tapi ngomong-ngomong itu yang di bengkel di kan saya tuh tadi aja Kang Ipang bilang yang pakai sepeda kita ngebenerin sepeda aja kotor, susah kan ngebersihin. Itu kalau yang di bengkel kan saya banyak tuh ngeliat yang nggak pakai. Ini pertanyaan intermezzo ya. Itu bersihinnya gimana ya? Kayaknya sih pakai bensin. Dan dia pasti bersih banget gitu. Nah saya sebenarnya pernah ngulik juga nih. Ada beberapa cara katanya, ada yang pakai bensin gitu kan. Terus ada yang bawa kain celupin ke bensin terus digini-gini. Bersih sih. Cuman kayaknya sih nempel banget gitu bawa bensinnya teh. Aduh, kasih. Makanya kan saya kalau misalnya habis ngebongkar motor gitu ya, pilih waktu tuh pagi-pagi banget gitu. Pagi-pagi buta atau enggak setelah Isya gitu. Jadi sampai subuh gitu. Pas mau subuh mandi gitu kan. Nah, jadi kalau pagi-pagi sebelum zuhur bongkar sampai jam 10, bersih-bersih semuanya baru mandi. Nah, kayaknya itu bersih gitu udah mandi. Tapi kan Kang Ipang kalau seandainya waktu ibu sama ayah disuruh masuk ke otomotif itu Kang Ipang juga nggak mau sebenarnya? Nggak mau. Dan pas itu juga nggak minat Kang Ipang? Nggak minat. Oke. Gitu. Begitupun juga dengan TKJ ya? Ya, tapi seenggaknya lebih minat ke TKJ lah. Kalau ditanya misalnya, katakan kalau ke masak itu kayak 95%. Ke TKJ itu ya kalau dulu mungkin 50% lah. Nah kalau ke otomotif itu bisa disebut 20% lah gitu. Oke. Gitu. Tapi saya malah jadi kebalikannya ya. Sekarang malah senang otomotif gitu. Malah senang otomotif, iya. Biasalah sekarang. Tapi kan kalau Kang Ipang ke otomotif juga bisa jadi leadernya. Ya bisa jadi punya bengkel terus ntar orang Kang Ipang punya montir. Tuh. Kan bisa. Amin.
Itu jadi cita-cita juga sih. Oh jadi cita-cita juga. Kalau bisa nabung gitu ya, buka bengkel gitu kan seru. Wih mantap. Jadi intinya sekarang Kang Gipang ke IT kan gimana nih? Kan posisinya berarti tolak belakang. Dulu bertolak belakang, sekarang malah berkarir gitu. Nah, dulu gitu ya. Dari mulai saya SMP gitu ya. Sorry. Maksudnya titik baliknya SMK sih, pas memilih TKJ gitu ya. Saya kan masuk, kalau misalnya saya udah memilih sesuatu tuh, saya dari dulu punya prinsip gini sih. Saya tidak pernah menyesali apa yang sudah saya pilih, dan saya harus bertanggung jawab dengan pilihan apa yang sudah saya buat gitu. Nah, memang orang tua itu menyarankan pilihan itu, tapi pada akhirnya kan kita yang memilih kan. Nah, karena saya udah bertanggung jawab juga, saya udah memilih pilihan tersebut, saya harus bertanggung jawab. Caranya gimana? Dengan menjalaninya dengan baik gitu. Jadi buat kalian nih, yang ngerasa salah jurusan gitu ya, jangan pernah menyalahkan keadaan. Kalau memang nggak cocok, harusnya dari kelas 1 semester 1 kalian sadar, bilang dan pindah. Kalau udah kelas 2, kelas 3 ngerasa salah jurusan, kemana wae gitu, kemana hunkul gitu ya. Kan? Kalau bisa, selesaikan aja tugas dan tanggung jawab kalian di jurusan yang mungkin kalian rasa tidak, bukan passion lah ya. Dan cobalah berhasil lulus dengan baik gitu. Betul. Gitu. Kurang lebih gitu sih kan. Nah, tapi Kang Gipang saat itu pernah mumet, ruwet. Ya ini kan bukan gua banget nih gitu, tapi karena tuntutan orang tua, karena pengen ridonya, pengen restu dari orang tua, akhirnya udah nurut aja. Pasti dong. Sebenarnya kan masa iya gua masak kabel kan nggak mungkin kan gitu kan. Masak mikrotik, masak fiber optik kan enggak kan. Sebenarnya ya itu sih, balik lagi ya, kan karena mungkin peralihan juga ya ke masa balik ya, dari SMP ke SMK tuh mulai sadar gitu bahwa ridho orang tua tuh segalanya gitu. Ya sekarang kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua dengan materi, kenapa tidak dengan perilaku gitu kan. Jadi atas dasar itu kan kita melanjutkan keinginan orang tua untuk bisa terjun di dunia IT. Yes gitu. Selainnya karena saya ingin bertanggung jawab dengan pilihan saya gitu kan. Tapi sempat ngerasain gimana? Ini kan bukan dunia gua gitu. Gak separah itu sih. Karena ya tadi itu biasanya konfliknya tuh terjadi ketika saya sebelum milih. Jadi saya tuh bisa disebut orang yang butuh waktu lama untuk memilih gitu. Gak kayak orang tuh satu pilih apa. Dilema nih. Nah kalau saya dilemanya yang lama. Tapi ketika saya udah pilih, saya nggak pernah harusnya dulu gua milih ini nih. Enggak kayak gitu kalau saya. Ketika saya udah memilih, saya buktikan yang terbaik aja gitu. Dan ya alhamdulillah gitu ya. Saya juga nggak ngerti sih ya. Cuman maksudnya ya ini mah informasi aja gitu. Pas kelulusan gitu ya. Kan ada ranking gitu tuh ya. Kalau di kelas alhamdulillah tuh saya dapat 1. Nah kalau di umum kan ada 2 kelas. Saya berarti kedua gitu. Kalau nggak salah ya. Kalau misalnya saya salah, ya tolong koreksi lah. Karena saya nggak juga format nilai gitu ya. Cuma kalau lihat dari nilai teman-teman, alhamdulillah lah gitu. Mantap. Gitu. Keren, gokil. Kalau saya tebak Kang Gipang itu pernah magang di salah satu tempat magang. Iya dong, magang tempat magang. Masa magang di toilet kan nggak mungkin. Gimana? Pernah magang di tempat magang menjadi trainer. Apa betul itu? Betul. Nah, sebutin nih. Nah, kenapa saya bisa tahu? Karena Anda kan pernah ketemu sama Kang Juliandi di situ. Iya, betul. Itu gimana ceritanya bisa jadi trainer? Gimana ceritanya ya? Jadi gimana ya? Singkat cerita, saya punya teman ya. Teman saya dari kecil lah, dari SD. Nah, namanya Fikri itu. Jadi, tolong Mas Bro ya kalau nonton. Nah, ini harus. Si Fikri ini dia dulu waktu lagi sekolah sama kayak saya TKJ, cuma beda sekolah. Jadi kita tuh sempat pisah tuh dari SD, dia ke SMP mana, saya SMP mana, SMK mana dia, saya SMK mana. Tapi sama-sama TKJ itu. Untuk waktu PKL dia kebetulan di training center ini yang namanya Nixtrain. Ketika di Nixtrain dia belajar banyak dan suka info ke saya bahwa di sana ilmunya banyak bro. Saya PKL dapat ilmu ini dan itu gitu kan, banyak yang dipelajari. Menarik tuh gitu kan. Nah, singkat cerita lulus lah ya, lulus sekolah, kerja, ini itulah ya, udah segala dicobain gitu, sampai akhirnya alhamdulillah
kembali ke jalur yang benar. Nah, mulai ikut project ini, project itu. Pas beres project gitu kan, si Fikri ini nih ngajakin Next Trend ngebuka tempat magang nih, mau nyoba nggak? Jadi trainer katanya. Wah boleh tuh, gas lah gitu kan. Masuklah ke Next Trend. Oke. Nah di Next Trend setelah beberapa bulan saya masuk, ketemulah sama Juliandi. Oke. Gitu. Nah itu setelah lulus sekolah tuh? Yes, setelah lulus menjadi trainer. Oke. Setelah lulus setahun sih kalau nggak salah. Oh, setelah lulus setahun? Setelah lulus setahun. Lulus setahun lebih lah ya kayaknya. Nah kan saya sama Juliandi beda setahun tuh. Jadi kalau dia baru lulus terus ke Next Trend gitu. Oke, Rin, saya satu angkatan beda. Beda. Jadi lebih dulu saya setahun sih. Secara angkatan sama secara umur duluan saya sih setahun. Nice. Oke. Jadi akhirnya di situ ketemu Kang Juliandi ya. Oke. Ya maksudnya Kang Juliandi itu salah satu leader NOC di Binet ya. Bukan salah satu, emang dia leadernya NOC gitu ya. Dan ada episodenya Kang Juliandi khusus nih. Oke. Cuman bedanya sama Kang Gipang, katanya Kang Juliandi udah tunangan. Ini Kang Gipang udah belum? Belum. Waduh, kenapa? Apa ya? Pernah nonton Push on Boots enggak? Belum. Belum ya? Berarti nggak masuk nih jokes. Kata kalau Push on Boots mah Push on Boots Walk Alone gitu. Oke. Nanti cari aja ya. Oke. Masih. Gak bercanda. Nah sebenarnya belum aja sih, belum ngerasa siap aja gitu dari segi apapun lah, mental yang penting kan ya, ilmu. Kemudian ya intinya kan kalau udah yang namanya lamaran menurut saya tuh gak akan lama ya. Bahkan sebenarnya kan kalau dalam ajaran Islam tuh gak ada sih tunangan mah ya. Harusnya kan ya. Ada yang khitbah berapa lama langsung nikah gitu kan. Nah kan gak siap juga tuh misalnya katakan kita tunangan gitu bulan misalnya Januari tunangan. Abis lebaran tuh masih ditanya tuh kapan nikahin anak bapak cina udah kemana sok. Tapi si Kang Joli ini udah ya dia mah tunangan sih, cuman mungkin bukan sistem hitbah kali ya. Iya. Saya nggak tahu seperti apa, cuman maksudnya dia udah setahun katanya. Dia udah setahun. Udah setahun. Saya yakin tuh nanti abis lebaran pasti ditepuk ya. Kalau bahasa Sunda mah dicepang tuur. Dicepang tuur. Jang, kemana jang? Iraha jadi nakal gitu. Kan bingung kan. Kayak gitu. Tapi gebetan udah ada kan? Ada. Siapa tuh? Gak bisa disebut kan? Oh, gak bisa disebut. Takutnya nanti ada yang protes gitu. Ternyata masih sadar, kirain udah alam bawah sadar, ternyata masih sadar. Nanti kalau saya nyebutin yang ngerasa yang lain, wah gua nggak disebut katanya. Oh iya. Takutnya gitu. Pede sekali ya kan. Gitu. Tapi orang Binet. Apa enggak? Binet bisa bukan. Gitu. Oke. Jangan-jangan gue star Binetok juga nih. Gitu ya. Jadi Tewarsi ya. Tewarsi yang di siar. Coba tebak lagi. Jadi bisa bukan ya. Jadi ya no hard feeling. Jadi intinya seperti itu. Oke. Saya tuh sebenarnya gimana ya? Kalau kayaknya sih nurun juga ya. Saya sebenarnya dapat kata-kata ini tuh dari ayah saya gitu. Apa tuh? Ayah mah kalau misalnya ditanya ya, Bu, hari ayah dulu gimana sih gitu kan? Waktu sama ibu, ayah mah gak ada romantisnya gitu. Kebetulan dengar tuh ayah di depan ayah. Oke terus? Memang ayah mah orang yang romantis, ayah mah orang-orang yang praktis katanya gitu. Ide. Nah makanya itu jadi agak nempel juga gitu ke saya gitu ya. Makanya kalau tadi ditanya gebetan siapa kan, berarti kan masih tanda tanya ya, nggak ada yang tahu gitu. Saya tuh sebenarnya bukan tipe orang yang senang publikasi juga gitu. Kenapa? Karena saya takutnya sama dia nggak jadi itu nggak lama. Terus misalnya beberapa bulan kemudian punya cewek lagi saya, terus diupload lagi, terus nanti nggak jadi lagi, terus diupload lagi sampai berapa kali gitu. Takutnya kayak gitu. Bukan berarti saya yang tidak yakin ya dengan orang itu, cuman sama-sama jaga aja lah gitu kan. Ya udah masing-masing gini gitu. Kayak kalau misalnya jodoh, kalau alhamdulillah ya udah jadi kita publikasi gitu. Kalau misalnya enggak ya tidak saling mempermalukan lah. Oh ini mah dulu mantannya si ini, mantannya si itu kan enggak enak ya di telinganya gitu. Gitu. Itu sih intinya ya. Jadi nice. Jangan pada baper lah intinya gitu. Ruangan anti baper kan itu saya. Soalnya di bawah. Di bawah.
Jadi di BIN itu ada ruangan anti baper yang dimana itu khusus meeting gitu ya. Oh, khusus meeting gitu. Khusus meeting dan ya banyak kan digunakan untuk meeting sih, untuk bertemu ngobrol serius gitu. Nah itu ruangan anti baper itu, zona anti baper. Cuman kan beda sama BIN lovers kan. Dia juga manusia yang punya rasa. Oh gitu. Ini saya agak nggak mudeng nih pertanyaan. Oke, gimana? Kang, berarti kan Kang Kipang itu sudah berkarir selama 3 sampai 4 tahun nih di Binet ya. Nah, balik lagi ke soal profesionalitas ya. Kang Kipang udah terjun ke dunia profesionalitas, sekarang menjadi Binet Fighters kurang lebih alhamdulillah kurang lebih 3 tahun lebih. Kurang lebih 3 tahun lebih gimana sih? Ya maksudnya 3 ke 4 tahun. Dan apa sih yang paling menantang selama Kang Kipang menjadi Binet Fighters? Apa nih yang saya jawab nih? Yang paling menantang, hal yang paling menantang buat Kang Kipang. Hal yang paling menantang. Kalau saya rasa sih, ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa saya nggak pernah bosen ya. Kan saya bilang tadi di awal, saya tuh sebenarnya bosenan ya. Bisa jadi kalau udah bosen tuh pengen cari suasana baru lah gitu. Nggak setia dong? Bukan. Oh enggak. Beda. Oh beda ya. Beda konteks. Kalau dalam pekerjaan. Oke. Saya tuh jenuh lah. Jangan bosen ya, nanti salah lagi ya. Jenuh, mudah jenuh gitu. Makanya tadi kenapa kalau dalam ruangan kerja saya tuh ya jenuh gitu, bosen, nggak berkembang lah. Nah di sini tuh hampir setiap hari tuh selalu aja ada kejutan. Ada hal baru, ada hal-hal yang belum saya tahu, perlu saya pelajari, perlu saya ulik, perlu saya improve terus. Jadi setiap harinya itu ya menantang gitu. Ya karena kalau nggak menantang dan jenuh, ya itu mungkin di situ jadi titik balik saya dan mungkin ribuan orang di sana ketika menyebutkan bahwa saya jenuh gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa yang paling menantang, ya itu sih intinya ketika tiap hari menjalani hari-hari gitu. Tapi kalau ditanya satu peristiwa, kayaknya saya pengen ngangkat apa ya? Paling menantang itu kayaknya satu proyek kemarin deh, yang tahun 2021 bulan Agustus. Apa tuh? Waktu dulu kita di Galumas itu. Iya, di Galumas ada. Itu 2021 ya? 2022. 2022. Oh, 22. Yang Pesta Rakyat Siberus itu. Iya, 2022. Itu kan kebetulan kita dapat tender project di situ kan untuk mengerjakan internetnya lah ya. Whole area gitu kan. Whole area dengan waktu yang sangat singkat gitu. Dia mintanya aktif di hari apa, sedangkan waktu kerjanya juga tinggal beberapa hari. Kalau saya ingat kalau nggak salah itu 3 harian lah. Kan sebenarnya kalau di internet dan di jaringan itu kan kita baru bisa mengerjakan instalasi ketika bangunannya udah ada. Nah kalau misalnya bangunannya belum ada, gimana gitu? Apa yang mau kita pasang gitu ya? Di sana H-2 aja masih belum jadi gitu. Venue-nya. Makanya kita jadi bingung kelabakan. Namanya tuh stand, booth segala macam ya. Akhirnya di situ kita sampai 3 hari 3 malam tuh di situ, nggak mandi, makan lah, minum gitu. Sampai waktu stand belum ada, tenda belum ada, itu kan lapangan luas ya, lapangan luas di Karawang. Kita tidur tuh di depan sekolah Al-Azhar, di taman gitu ya. Ada yang udah beres narik, ada apa? Itu kan kalau salah satu tugas presale kan memonitoring project agar berjalan dengan baik kan, memutuskan suatu tindakan yang bisa diambil oleh tim operation gitu ya. Jadi sesuai dengan plan lah, jangan sampai mundur gitu. Tapi ya salah satunya mungkin bantu pekerjaan juga gitu. Bikin checklist, mengerjakan yang dikerjakan oleh tim juga. Sampai bareng-bareng begadang di situ, tidur di situ. Sampai hari terakhir pun kita masih standby di situ kan buat jagain internet lah gitu ya. Ya itu sih lumayan berkesan lah dan menantang gitu ya, karena biasanya kan kalau kita mau instalasi suatu tempat itu udah ada gitu venue-nya. Mau bisa dikebut 1 malam pun hayu lah gitu. Ini mah nggak ada. Ya kan ibaratnya kalau kita ada customer ya seperti biasanya, ya kan udah ada rumahnya kan. Yang kita pasang internetnya, diatur fiber optik lewat mana segala macam ya. Sedangkan kalau di event kemarin kan di lapang Galumas kan, ya kan lapang Galumas Lega dan masih kosong gitu kan. Jadi gimana cara mau pasangnya mau di mana gitu. Pasangnya di mana? Nunggu tenda dulu kan. Itu sih salah satu project
yang menantang gitu. Oke. Di Binet. Selama Kang Ipang berada di Binet nih. Iya, bisa dibilang gitu. Mantap. Oke, bukan berarti semuanya nggak menantang ya. Betul. Selalu saya bilang setiap project itu nggak pernah ada yang identik sama gitu. Jadi selalu ada tantangan-tantangan terselip di balik project-project itu. Beda ini ya, selalu beda kasusnya ya. Maksudnya selalu beda cara. Betul. Oke. Nah, itu kan secara pekerjaan. Betul. Ya kan. Yang paling menantang tuh project itu tuh. Ya kan. Sampai Kang Ipang tadi cerita-cerita. Saya pengen tahu ini gimana kalau dalam sudut pandang secara personal. Apa yang paling menantang ketika berkarir di Binet? Yang paling menantang ketika berkarir di Binet itu mungkin bisa jadi jawaban semua orang ya. Menurut saya itu zona nyaman sih. Zona nyaman. Gitu. Pagi ke pagi di dalam gitar. Jangan lama. Oke, zona nyaman Kak. Zona nyaman. Kenapa zona nyaman? Kenapa ya? Jadi gini, apa ya? Ketika masuk ke Binet itu kita ada yang saya pribadi gitu ya, mulai mencoba dunia baru gitu, kultur baru, kebiasaan baru, habit baru dalam satu perusahaan. Pasti kan setiap tempat pekerja itu beda-beda ya, kulturnya, habitnya gimana. Nah, kalau di Binet ini semuanya itu serba cepat gitu, serba asap lah, as soon as possible gitu ya. Walaupun misalnya bisa dikerjakan hari Sabtu, ya udah Sabtu, kenapa harus nunggu Senin gitu? Pasti akan ada selalu pertanyaan seperti itu. Dan ya banyaklah hal-hal lain gitu ya, contohnya yang sebenarnya mengganggu zona nyaman saya gitu. Contohnya ya ada kegiatan di weekend gitu. Tapi ya no hard feeling, maksudnya itu dalam diri saya sebenarnya aduh apa sih gitu kan. Gitu. Cuman saya gak sekedar menolak atau gimana ya, karena ya meskipun saya istilahnya dalam hati mah pengennya mah istirahat gitu kan, Sabtu Minggu teh, tapi kalau ada kegiatan di Binet dan saya bisa hadir, saya pasti hadir. Karena saya pernah baca ya di salah satu buku, dan ini juga yang jadi nge-trigger saya bahwa ya secapek apapun kita gitu ya, atau sepengeluh apapun kita, ya udah kerjain aja gitu. Nah di situ tuh dikutip kata-katanya gini, saya lupa. Katanya tuh tindakan-tindakan penting biasanya itu diambil dari tindakan yang di luar jadi jujur nyaman gitu. Yang tidak nyaman lah, tindakan-tindakan yang tidak nyaman. Jadi tindakan-tindakan penting yang kita ambil dalam hidup kita itu biasanya kebanyakan itu tindakan yang tidak nyaman. Jadi itu bisa jadi secara jangka pendek mah gue nggak bisa istirahat gitu kan. Tapi secara jangka panjang ada ilmu di situ yang perlu yang diambil gitu. Yang bisa jadi akan lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Gitu. Makanya itu yang jadi trigger saya bahwa oh ya udah nggak masalah gitu. Ngeluh juga ngeluh sendiri ini gitu, nggak ngajak orang lain gitu kan. Jadi kalau diri sendiri capek teriak, mandi masuk gitu. Langsung teriak. Ya teriak kayak teriak dalam bata gitu. Tapi emang gitu kan Bang caranya. Kalau misalnya lagi gemes gitu sih biasanya. Nah gitu. Kan kalau pakai bantal enak ya teriaknya. Bener. Jadi nggak berisik ke orang lain. Tapi udah teriak lepas, prepare mandi ya ikutin semua kegiatan yang ada gitu. Mantap. Karena bagi saya sebenarnya saya bisa aja punya pilihan untuk menolak itu semua gitu ya. Tapi bukan berarti dengan saya mengeluh. Apalagi misalnya ngomongnya sama orang lain gitu ya. Bagi saya kalau memang saya nggak suka, ya saya pergi. Jadi kalau kata istilah orang mah jangan pernah meludah di sumur tempat kita minum. Nah gitu kan. Jadi ketika kita memang ada di situ, ya udah nikmatin aja sih gitu kan. Kalau nggak suka ya pindah gitu, cari tempat di mana kamu suka gitu. Cuma mau pindah kemanapun nggak akan ada tempat yang 100% kamu suka kecuali tempat kamu yang kamu buat sendiri. I see. Gitu. Atau ya silakan jadi bos gitu kan. Ya selama kita masih jadi pekerja dimanapun itu pasti akan ada menemukan zona tidak nyaman istilahnya gitu. Kayak kenapa tantangan terberat bagi saya zona nyaman. Bukan karena ada di Binet ya, tapi di semua tempat itu pasti tantangannya adalah zona nyaman. I see. Itu sih kan. Keren. Nice mindset. Mantap. Nah, itu kan yang challenging nih buat Ipang.
Tapi Kang Ipang pernah nggak di satu momen yang udah ya maksudnya udah berkarir di Binet dan Kang Ipang berada di momen, pernah nggak ketika Kang Ipang ada di momen kayaknya gue nggak di sini? Maksudnya gue nggak di sini itu gimana? Bisa jadi nggak betah atau bahkan pengen pindah haluan. Karena situ berarti ya. Jadi kendala ada nggak kendala yang membuat Kang Ipang untuk kayaknya gue bakal stop nih di sini? Pernah sih, sering sih. sering. Apa tuh? Terkadang gini sih, bukan karena saya yang gue bukan ada di sini tempatnya ya, lebih ke ngerasa gue nggak pantas gitu. Oke. Jadi ketika memang saya mengerjakan satu pekerjaan dan ternyata itu gagal gitu ya tidak 100% gagal sih. Maksudnya tidak mulus lah. Karena kan sebenarnya dalam research itu pekerjaan utamanya adalah merencanakan kan. Nah kalau kata Pak Berto itu ya dikutip dari beberapa perkataannya ya, dan di internet juga banyak itu, if you fail to plan, you plan to fail katanya. Nah jadi ketika saya plan to fail itu saya cukup down gitu, suka merasa aduh salah nih gitu. Ya baik itu kesalahan saya pribadi ataupun kesalahan tim gitu ya, tim kan tanggung jawab saya juga kan. Saya suka ngerasa gitu, apalagi kalau misalnya ternyata kesalahan saya itu menimbulkan kerugian. Kan tadi tugas utama saya kan menjaga agar perusahaan tidak rugi dong. Tapi ketika saya melakukan kesalahan dan mengakibatkan kerugian, di situ saya ngerasa anjir gue nggak pantas gitu. Gitu. Dan itu pernah? Iya pernah. Kang Ipang rasakan. Apalagi kalau misalnya kerugiannya ternyata besar gitu ya, dan saya tahu ya, saya pasti tahu sih. Orang kan semua plan itu kan ada cost-nya. Ketika plan change atau perubahan rencana, ya saya juga tahu cost-nya berapa gitu. Dan saya tahu juga uang yang masuk tuh berapa dari customer gitu kan. Dan secara hitungan kasar saya yang bukan orang akuntan atau orang finance ya ini rugi gitu. Nah apalagi kalau misalnya ternyata ditegaskan di evaluasi saya, ya jelas kesalahan saya itu menimbulkan kerugian. Di situ kadang saya merasa down gitu. Dan saya perlu waktu untuk istilahnya apa ya, self healing lah. Self healing buat mencari semangat baru untuk mengganti atau nambal kesalahan yang lalu gitu. Itu sih. Tapi ya it's okay. Cuma saya selalu punya prinsip sih. Ketika kita, ya ini saya temukan prinsip ini di Binet sih. Kita itu pergi dari satu tempat atau ya resign gitu ya, atau pergi dari satu pekerjaan itu bukan karena kita lelah, bukan karena kita tidak nyaman. Maksudnya tidak nyaman secara ini dan itu ya, karena itu kan sebenarnya tergantung kitanya ya menyikapi. Atau bukan karena kita ingin yang lebih. Tapi kita tuh, kalau saya pribadi ya, resign ketika memang tanggung jawabnya itu dirasa sudah cukup dan sudah selesai gitu. Jadi ketika memang sudah tenang, meskipun maksudnya bukan selesai 100% ya, karena kalau misalnya udah selesai 100% mah ya udah berarti saya nggak akan digaji lagi kerja di sini. Kamu udah selesai, kamu silakan pergi gitu. Tapi maksudnya semua tanggung jawab udah benar-benar diselesaikan, yang nggak ada hutang lagi pekerjaan dan lain-lain, dalam keadaan baik, dalam keadaan happy, dalam keadaan diri yang tidak tertekan. Di situ adalah waktu terbaik kalau memang pengen resign. Karena kalau ketika kita resign dalam keadaan yang tidak baik dan yang tertekan pergi, ya nggak akan baik juga hasilnya. Di tempat lain bisa jadi lebih buruk, ya kan? Nggak ada jaminan dong. Di tempat yang lain bisa lebih baik. Kalaupun lebih baik sebenarnya itu mah bonus. Jadi kalaupun yang ini ya, buat yang sedang memikirkan untuk resign dari pekerjaannya, jangan pernah berharap di tempat baru itu lebih baik. Gitu. Dan yang satu hal, jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan marah. Betul. Gitu. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Karena sesungguhnya keputusan itu yang sebetulnya kita tidak mau. Nah, gitu. Jadi kalau lagi aku pengen udahan sama kamu, aku sebel sama kamu, besoknya jadi balikan. Besok nggak bahagia sama kamu, besoknya alah sia kangen gitu. Ya, sering banyak. Tawa lagi. Dalam banyak hal ya itu. Contohnya gitu sih. Oke. Nice. Beda cerita ketika orang yang pengen resign untuk dia membangun kerajaan bisnisnya dia. Oh iya, gitu. Beda cerita. Ada baiknya, ya pasti memang
kalau misalnya tadi alasannya kayak gitu, orang itu sudah good performance di dalam pekerjaannya. Betul. Dia udah menyelesaikan semua pekerjaannya sampai dia sedang menunggu pekerjaan baru. Nah mungkin di situ dia mikir kayaknya gue lebih baik kalau bikin lagi deh. Gitu. Kayak gitu sih. I see. Oke. Itu berarti background hal yang tadi challenging dan kendala yang dihadapi sama Kang Gipang. Yes. Nah, kalau senangnya nih. Senangnya. Paling senang apa yang dirasain Kang Gipang di Binet? Paling senang apa ya? Sebenarnya banyak sih. Saya tuh orangnya tuh gampang senang sih Kang. Oh, gampang senang. Jadi gampang senang, gampang sedih gitu. Orangnya jadi bingung nih mana yang paling senang ini, mana yang enggak gitu. Yang paling tingkatannya lebih senang nih, paling tinggi itu bingung. Contoh kayak misalnya teman kerja nih ya, saya Akang nih datang pagi-pagi, Kang ini kopi gitu misalnya. Atau enggak misalnya lagi mana Kang ini ada cemilan. Saya mau udah senang banget tuh kalau dikasih kayak gitu. Dan pasti saya balas. Kode ya. Oh iya, saya punya utang budi sama Kang Gipang. Enggak ada. Bohong. Kesono kan arahnya kan? Enggak. Bercanda. Saya pasti balas itu jadi satu kesenangan. Tapi enggak serius, ini intermezzo, bukan intermezzo. Saya punya utang budi ke kita ke kafe. Apa tuh? Kan Kang Gipang pernah bayarin saya di kafe. Gak usah dihitung. Kapan besok ya weekend? Saya mah lupa sih. Tapi jam 2 siang. Itu batal. Ya, tapi kalau misalnya ditanya apa yang paling bikin seneng ya atau happy, Pak Berto sih. Oke. Pak Berto gitu. Karena Pak Berto selain sebagai atasan, selain sebagai bos, juga Pak Berto sebagai maksudnya punya ikatan batin di luar profesional ya. Kalau kata Pak Berto sih, kamu bisa anggap saya kakak kamu, kamu bisa anggap saya ayah kamu gitu. Tapi kalau ayah kayaknya ketuaan sih katanya. Jadi kamu bisa. Berarti masih muda banget. Masih muda banget. Okay. Kamu bisa menganggap saya sebagai bagian apapun itu dalam hidup kamu gitu. Makanya saya senang banget kalau misalnya dapat waktu nih buat ngobrol intens gitu ya, empat mata dengan beliau, pasti ada aja hal yang didapetin gitu. Mantap. Dari pertemuan itu ya. Kalau orang bilang sih sangat berkualitas gitu waktu itu. Quality time gitu. Salah satu hal yang bikin saya happy sih itu, yang paling bikin happy gitu. Sisanya mah banyak sih. Intinya di sini tuh rekan kerjanya tuh sportif gitu. Tidak toksik lah intinya. Kan kalau di tempat lain mungkin ada yang sikut-sikutan, gitu, sliding gitu kan, kartu merah. Banyak gitu ya. Bahkan saya juga kurang mengerti ya. Ya mungkin ini kayak sharing soal profesionalitas ya. Saya juga menganggap awalnya seperti itu, Kang. Gimana tuh? Gitu maksudnya ya. Saya dengan latar belakang yang tidak pernah mengalami sikut-sikutan tentang uang, tentang kerjaan segala macam gitu. Tapi banyak orang di sana mengeluhkan hal itu gitu. Dan ketika saya melihat di Binet tidak ada gitu. Gitu. Makanya sama saya juga jujur nggak pernah sih, bukan belum ya. Sebenarnya nggak mau gitu, nggak mau mengalami kondisi di mana di dalam kantor gitu, dalam satu pekerjaan itu sikut-sikutan gitu. Gua dulu atau gimana gitu. Karena kalau di sini mah enggak, di sini benar-benar suportif, mengejar tujuan bersama. Gimana caranya kita bisa bantu orang itu, ya orang itu juga bisa bantu kita. Intinya tujuan kita benar-benar tercapai itu gimana sih gitu. Apa yang bisa gua bantu dari pekerjaan lo misalnya. Meskipun itu bukan job desk-nya ya. Apapun itu intinya kejar tujuan bersama. Itu yang saya senang gitu di sini. Gitu. Yang nomor 2 ya selain tadi dari Roberto. Nice. Kang Gipang, berarti kan tadi saya udah cukup ngeliat nih siapa aja sih orang yang jadi support sistemnya Kang Gipang. Gitu kan. Tapi boleh nggak sebutin nih, cuman orangnya aja. Siapa sih orang-orang yang menjadi support sistemnya Kang Gipang selama ini? Orang-orang yang menjadi support system saya gitu. Di Binet. Iya. Dimanapun yang menjadikan Kang Gipang seperti yang sekarang ini. Tentunya yang pertama orang tua ya. Karena mereka adalah pena pertama yang menggambarkan karakter dalam buku kehidupan saya. Keren. Ya gitu ya. Saya suka. Kayak yang bener gitu ngomong tuh. Emang bener. Orang tua tentunya ya. Orang tua, keluarga. Dan juga intinya keluarga ya nomor 1, baik itu ayah, ibu, terus ya adik-adik lingkungan. Terus yang kedua mungkin
teman-teman yang berjuang bersama sih. Oke. Contohnya tadi saya sudah sebut ya Fikri. Saya sama dia tuh sebenarnya udah temenan hampir 15 tahun gitu kan. Teman pertama saya ketika saya pindah dari Garut ke Bandung gitu. Sebenarnya saya dulu di Garut sempat di Garut. Sempat di Garut saya. Kang Kipang orang Garut nih? Enggak, saya orang Bandung. Orang Bandung. Ayah saya orang Garut. Oke. Gitu. Saya lahir di Bandung. Cuma sempat tinggal di Garut sampai kelas 2, kelas 3 pindah ke Bandung ketika SD, ketemu Fikri. Nah, jadi sampai sekarang tuh saya itu adalah orang teman saya yang intens kontakan ya minimal seminggu sekali lah. Ngajak kabar gitu dan termasuk Fikri juga pernah jadi Binat Fighter di sini. Oh, pernah. Dia jadi tim technical operation dulu. Gitu. Yang kemarin di Purwakarta itu Arya. Oh, itu Arya. Beda lagi nih. Beda lagi. Kalau Fikri ini teman dari SD. Oh, itu Arya. Itu Fikri itu teman yang tadi ngajak saya ke Knicks Train. Salah satu yang merubah. Ya. Dan saya bisa ketemu sama Juliandi kan Fikri. Kalau saya nggak kenal Fikri kemungkinan saya nggak kenal Juliandi sih. Iya. Gitu. Terus ya jelas ya tadi kan ada Juliandi, Arya. Pokoknya orang-orang yang memang kita berjuang bersama gitu dari Bandung untuk belajar dan mencari bukan jati diri ya. Kalau jati diri mah terlalu berat sih. Intinya mah merantau gitu ya di tempat orang lain dan mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang ada dan memberikan dampak positif tentunya dengan kehadiran kita di sini gitu. Dan tanpa ada ya, sikut-sikutan lah. Nah, ya mereka lah orang-orang yang memang cukup menjadi support system saya gitu. Nah, untuk sisanya mah rahasia lah itu. Masa sih? Ya rahasia dong. Gitulah intinya mah. Pak Berto? Jelas. Pak Berto mah pasti karena kan tadi udah disebut gitu ya. Beliau adalah apa ya? Tadi ya kakak atau ayah saya gitu di Binet gitu ya. Apapun kalau ketika dapat waktu gitu ya di sini ngobrol pasti sangat berkualitas lah sama beliau. Gitu. Nah, sekarang nih momen Kang Kipang untuk mau ngomong apa sih ke orang yang terpenting dan terkasih yang sudah menjadi support system buat Kang Kipang. Langsung. Ini harus nonton orangnya dan ntar harus di-share linknya. Buat all of you guys gitu ya, baik keluarga, teman maupun teman juga. Atau buat keluarga dulu deh, bisa aja. Kenapa dipisah? Ya nggak apa-apa. Sebenarnya doanya sama sih. Sama. Jadi this is for all of you guys gitu ya. Terima kasih banyak sudah mendukung saya sampai sejauh ini gitu ya. Sudah memberikan kepercayaan kepada saya gitu kan sampai sejauh ini dan juga bahkan saya tidak sedikit membuat kesalahan gitu ya yang mungkin bisa jadi secara tidak langsung dan tidak saya sadari melukai hati kalian ya. Tapi kalian masih dengan lapang dada menerimanya, memaafkannya gitu ya dan tetap percaya kepada saya. Kalian luar biasa tentunya. Saya doakan hal-hal yang terbaik untuk kalian, khususnya untuk orang tua gitu ya. Doa terbaik untuk ayah dan ibu gitu ya. Dan juga ya intinya tunggu kakak lah, kan saya punya kakak di rumah. Tunggu kakak untuk bisa bahagiakan ayah dan ibu lah gitu. Terus untuk teman-teman ya perjuangan belum selesai bro gitu. Semangat terus sampai kita bisa bertemu di puncak kesuksesan dari sudut pandang masing-masing gitu. Dan untuk orang-orang yang lain ya umum ya, saya doakan yang terbaik juga untuk kalian. Semoga segala niat baik yang sudah kalian panjatkan dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dikabulkan tentunya dan segera diijabah di waktu-waktu dekat ini. Itu sih. Terima kasih pokoknya kalau dijabarin secara kata-kata mungkin bisa ngalahin durasi Binet Talk ini gitu ya. Karena pengennya saya obrolin gitu satu-satu ya, datangnya ke sini ngobrol juga. Waduh, cuman kan enggak keburu. Tapi intinya kalau kata orang mah wish you all the best lah gitu ya. Saya pengen semua orang-orang yang ada di dalam circle kehidupan saya itu selalu diliputi dengan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat tentunya, karena percuma sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat. Dan juga saya tidak ingin melihat kalian semua itu tidak memiliki dua kesuksesan itu, karena pada akhirnya juga kebahagiaan adalah ketika kita juga melihat orang yang kita sayangi bahagia. Mantap. Untuk Pak Berto? Untuk Pak Berto malu sih sebenarnya. Malu kenapa? Jangan malu. Saya tuh kayaknya salah satu adik atau anak yang bandel gitu di mata Pak Berto, jadi gitu ya. Untuk Pak Berto
Thank you Pak atas segala kepercayaannya, atas segala kesempatan yang sudah diberikan kepada saya sampai sejauh ini. Juga saya mohon maaf, saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk Binet ya, untuk Pak Berto juga, dan juga tolong percaya terus kepada saya gitu, dan saya insya Allah akan membuktikan yang terbaik untuk Binet dan untuk Pak Berto tentunya, dan beri saya waktu untuk membuat Bapak bangga. Itu aja sih. Nah, ini Bang. Nice, luar biasa. Sebenarnya cita-cita Kang Gibang apa sih? Cita-cita saya. Nah, ini berubah nih. Sebenarnya tahu sendiri lah ya, kalau cita-cita mah dari SD atau dari TK tuh beda-beda. Dari TK pengen jadi tentara, terus SD pengen jadi pembalap gitu kan. Oh, sempat jadi pembalap terus lagi SMP ya terus kan pengen jadi koki gitu kan. Terus sampai akhirnya di titik balik di SMK gitu ya. Cita-cita saya tuh sebenarnya cuma satu sih. Apa tuh? Saya cuma pengen hidup bahagia aja. Sudah berubah mindset, berubah pemikiran, berubah gitu. Cita-cita juga itu. Tidak terukur dalam materi sih sebenarnya, apapun itu. Tadi kan kalau kata saya bilang kehidupan bahagia itu ketika kita bisa melihat orang-orang di sekeliling kita bahagia kan. Banyak caranya. Saya kalau kebetulan sama Allah dikasih rezeki ya berarti kita diberikan kemampuan untuk bisa bahagiakan mereka secara materi. Terus diberi sama Allah kemampuan untuk berpikir lebih. Saya berikan bantuan secara pemikiran kepada teman-teman dan lingkungan sekitar. Apapun itulah. Intinya saya tuh pengen hidup tenang, saya pengen hidup bahagia di manapun saya berada gitu. Mantap. Itu sih. Luar biasa. Dan sekarang sudah tercapai? Masih on proses. Ongoing gitu. Mantap. Luar biasa. Karena kalau sebenarnya cita-cita itu dicapai ketika memang saya merasa udah cukup sih. Udah pensiun. Maksudnya udah gak ada hal yang memang diutamakan, diprioritaskan, dikejar dalam dunia ini gitu. Jadi kegiatan sehari-hari itu cuman isoma gitu kan, istirahat, sholat, makan, berkebun gitu kan, beternak, itu kayaknya udah enak tinggal di gunung misalnya. Masa tua yang sangat didambakan. Mantap gitu. Nice. Luar biasa. Terus harapan untuk Binet apa nih? Harapan untuk Binet yang pasti semua doa terbaik lah ya. Semua hal yang didoakan oleh orang-orang yang berada dalam naungan Binet. Saya berharap dan berdoa untuk Binet agar selalu terus tumbuh dan berkembang menjadi pelopor ISP lokal yang bisa menasional gitu ya, dan juga bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat melalui transformasi digital tentunya. Gitu. Intinya doa terbaik untuk Binet karena tujuan Binet adalah tujuan kita yang ada di dalamnya. Binet berhasil ya kita berhasil, ketika kita gagal ya berarti kita sama dengan membawa Binet kepada kegagalan. Intinya terus berjuang, bertumbuh, berkembang agar Binet selalu terus tumbuh dan berkembang gitu. Kang Kipang, luar biasa. Dan terakhir 3 kata untuk Binet. Jaya. Atau apa? Jaya. Sudah terlalu banyak dan saya juga selalu menyebutkan itu. Oh itu ya. 3 kata untuk Binet. Binet itu, ini bingung sih sebenarnya. Kira saya mau 1 kalimat kayak panjang. Binet, it's my everything. Binet is my everything. Bener kan? 3 kata dong. It's my everything. Oke. Gitu. Tepuk tangan lagi untuk Kang. Kang, thank you banget. Kita udah di ujung acara. Terima kasih udah bisa nyempetin waktunya di tengah kesibukan Kang Kipang untuk aktivitas di Binet. Oke, jangan kapok-kapok. Siapa tahu Kang Kipang bisa main lagi ke sini di waktu yang akan datang. Dan tentu ini menjadi sosok yang sangat inspiratif di usia yang sangat muda. Kang Kipang sudah bisa survive dan berkembang, berkarir di Binet, bahkan sekarang udah punya banyak tim. Mungkin ini juga bisa diambil hikmahnya oleh Binet Lovers dimanapun kamu berada. Dan sebenarnya apa sih prinsip yang dipegang Kang Kipang? Prinsip? Ya tadi saya sudah sebutkan di pertengahan acara ya. Apa tuh kesimpulannya? Kesimpulannya intinya jangan pernah menyesali pilihan yang sudah kalian buat. Nah, apapun itu. Dan bertanggung jawablah atas setiap pilihan yang sudah kalian buat. Itu adalah kunci kehidupan yang
saya ambil gitu. Nah itu dia, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan bisa bermanfaat untuk kamu yang nonton nih sekarang episode ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi thank you banyak Kang Kipang, mantap, semangat terus. Gini ya. Cuman kepotong itu di situ. Oh, waduh. Siap, oke. Jadi buat kamu juga Binetopers dimanapun kamu berada, Binetopers dimanapun kamu berada, bisa request lagi siapa gue star yang harus diundang di episode Binetok berikutnya, oke? Tentu pasti akan banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif yang akan menjadikan episode ini lebih spesial lagi. Luar biasa banget. Terima kasih juga. Jangan lupa share ke banyak orang ya, ke keluarga, ke teman, terus juga subscribe yang pasti dan like video ini. Kalau nggak suka video ini ketik dislike-nya 2 kali, oke? Sekali terus 2 kali ya. Betul, itu boleh tuh. Betul, oke. Itu dia. Ya. Thank you, terima kasih banyak. Saya Aldi Depeng pamit undur diri. Saya Rizky Panglur juga pamit undur diri. Dan ini dia Binetok, Better Internet, Better Life dan Binet asli Karawang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ini.